Cerita horor Rizky dengan cerita seru episode 13. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor Rizky episode 13. Yeay, dengan cerita seru. Oh ya, aku mau nanya dengan kalian. Nah, kalian gimana seru sekolahnya? Sekolahnya gimana? Senang kan? Aku juga senang sih. Kali ini aku pulangnya lebih awal. Wow. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Oke dong, supaya tak ketinggalan video terbaru lainnya. Langsung aja kita menuju ke ceritanya. Nah, cerita yang pertama mengenai tragedi tentang penyelundupan di Bukit Angker. Nah, selain ada tragedi penyelundupan di Bukit Angker, ada juga di Hotel Angker berada di Jakarta. Nah, konon katanya itu ada suara tangisan wanita dan juga anak kecil, dan juga bahkan ada suara kayak orang ramai padahal tidak ada siapa-siapa, dan juga bahkan ada seorang bapak-bapak tukang bakso selalu melewati tempat itu dan merasakan hawa dingin, dan setelah melewati itu dia pun jatuh sakit toh. Oke, katanya tempat itu ada di Jakarta, namanya Hotel Angker. Nah, cari aja tuh di internet. Nah, konon katanya di Hotel Angker itu sering menyimpan tragedi tragis. Nah, katanya itu di Hotel Angker itu dahulunya tuh ada seorang wanita yang dibunuh oleh orang yang tidak dikenal secara paksa dong. Nah, wanita itu sangat sedih dan berharap ingin berbalas dendam kepada orang yang tidak dikenal itu. Nah, sejak saat itu di Hotel Angker selalu banyak penampakan penunggunya, dan bahkan ada juga orang yang pernah kerasukan di Hotel Angker. Betapa mengerikannya Hotel Angker. Bahkan juga ada seorang uji nyali yang sedang uji nyali di situ selalu ditampakin oleh penampakan. Takutnya. Nah, ada beberapa yang mengenai tentang warga sekitar Jakarta itu merasakan ada suara kayak ada orang ramai dan dengan membawa obor. Nah, obor kan seperti yang tentang itu loh, acara-acara tradisi. Nah itu membawa obor setiap malam tepat jam 12 malam sampai sekitar jam 1 malam. Nah, obor yang dibawakan itu adalah isinya sesajen untuk para makhluk tak kasat mata. Nah, yang ternyata yang muncul itu bukan manusia tapi setan. Mengerikan. Nah, buat kalian yang penasaran dengan Hotel Angker, cari aja tuh. Kalian bisa pergi ke Jakarta dan cari aja, penasaran di Hotel Angker tuh. Aku juga merasa merinding soalnya di Hotel Angker mempunyai kisah misteri, mistis, dan tragedi. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, cerita berikutnya yaitu mengenai tentang ambulans angker. Nah, ambulans angker ini berada di kecamatan Yogyakarta, ada di Probolinggo. Nah, di Probolinggo itu ada namanya ambulans angker tanpa kepala. Nah, konon katanya ambulans angker itu sering ditampakkan oleh sosok ambulans tanpa kepala. Nah, kepalanya itu tidak ditemukan di daerah tertentu. Nah, hanya ditemukan di, kalian sadar gak sih, dekat meninggalnya kamar Hotel Angker, di kamar mayat itu. Gila, berarti kepalanya ada di situ dong, kepala ambulans angker itu. Nah, konon katanya warga itu selalu mendengar suara kayak kepala berguling, setiap malam tepat jam 12 malam. Sumpah, kalau malam-malam sih emang merinding, dan ada juga mempunyai kisah misteri. Nah, oke, kita lanjut ke cerita tentang Yogyakarta. Cerita Yogyakarta juga tentang, nah, ondel-ondel angker. Nah, ondel-ondel angker ini ada seorang bapak-bapak yang suka berkeliling di ondel-ondel angker. Nah, dia pun meninggal akibat serangan jantung yang sangat mematikan dan tidak bisa dipulihkan. Nah, setelah itu kabar
pun tersebar di seluruh Indonesia mengenai ondel-ondel angker itu. Ternyata ada seperti bayangan hitam yang masuk ke ondel-ondel tersebut. Nah, ondel-ondel tersebut tuh selalu digerakkan oleh makhluk tak kasat mata secara misterius. Nah, tapi penyebabnya siapakah penampakan itu, siapakah sosok wujud yang selalu masuk ke dalam tubuh ondel-ondel tersebut dan bisa menggerakkan ondel-ondel tersebut, yaitu ada di Yogyakarta. Oke, kita bakal lanjut di part 2 tentang kisah misteri tentang ondel-ondel angker di Yogyakarta. Oke, kali itu saya Muhammad Rizka Bersih pamit undur diri, sampai ketemu di cerita horor Rizky episode berikutnya dengan cerita seru. Oke, kali itu next time, bye bye. Buat kalian yang menanti dengan cerita horor Rizky, setiap saat sekolah pindah jam time menjadi pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita horor Rizky, bisa kalian tunggu kalau setelah liburan itu setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kalau setiap Sabtu dan Minggu itu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Oke, next time, bye bye. Hati-hati, penampakan berada di mana-mana.